lanjutan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau waktu dan tempat. Persilahkan sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah akan kita bahas, yaitu surah Al-Isra ayat ke-110. Begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat ke-110 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'una falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Qul, katakanlah, ud'ullah, panggillah Allah, awidur rahman, atau panggillah ar-rahman, ayyama tad'u falahul asmaul husna, atau mana saja kamu memanggil, falahu, maka bagi Allah asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Wala tajhar, dan jangan kamu keraskan, bisalatika, salat kamu. Wala tukhafit, juga jangan kamu sirkan, sembunyikan, biha, salat kamu. Wabtaghi baina dzalika sabila, akan tapi carilah di antara jalan keduanya. Nah, di dalam tafsir ini Syekh Syarawi mengatakan ud'u itu maknanya udzkuru au nadu au talibu. Artinya udzkuru, sebutlah, au nadu, panggillah, au atalibu, atau mintalah. Jadi ketika kita di sini dikatakan artinya sebutlah, panggillah, mintalah kepada Allah. Nah, Allah di sini yaitu alam ala wajibil wujud subhanahu wa ta'ala, merupakan nama dari wajib wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara tentang nama, di dalam tafsir ini Syekh Syarawi mengatakan bahwa wal asma'u, dan yang namanya nama itu indana di sisi kami anwa'u katsiron, itu ada banyak macamnya. Dan dalam hal ini disebutkan 3 macam, yaitu imma ismun au kunyah au laqab. Jadi nama itu ada 3, ada yang pertama isim, yang kedua kunyah, yang ketiga laqab. Nah, isim itu apa? Jadi yang dimaksud dengan ismun yaitu nama panggilan yang diterima manusia ketika dia sejak lahir. Itu nama yang diberikan orang tua kita, itu ismun, itu nama. Seperti saya Hairil, seperti Ujang Abdul Hamid, itu namanya ismun, nama yang diberikan orang tua semenjak dia lahir. Nah, selanjutnya ada kunyah. Nah, kunyah ini yaitu apa? Nama atau panggilan yang diberikan manusia yang didahului dengan ungkapan bapak, au ummun, au ibnun, au bintun. Jadi panggilan yang didahului dengan nama abu, abi, kalau kita kan abu atau ummun atau bintun, seperti misalnya Abu Bakar, begitu. Kalau saya misalnya punya anak namanya Sipa, maka saya dipanggilnya Abu Sipa.
gitu. Kalau ibu punya anak misalnya namanya Kaila, nah itu namanya alam kunyah atau nama dengan menggunakan kunyah gelar. Nah ada juga lakob. Nah lakob itu yaitu nama yang ditimbulkan untuk mencirikan seseorang baik dengan ciri yang istilahnya memuji atau ciri yang justru bentuknya celaan, seperti Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu kan yang benar, itu gelar. Atau Al-Faruq, Umar Al-Faruq, Umar yang istilahnya dia sebagai pembeda yang benar mana yang salah, begitu. Itu untuk mencirikan sebenarnya. Seperti misalnya nama Muhammad, kayak kita ini punya anak, nah anak kita namanya Muhammad semua. Maka perlu kita memberikan lakob kepada anak kita. Ada misalnya Muhammad Kabir, Muhammad Sogir, atau Muhammad Besar, Muhammad Kecil. Karena apa? Karena kita punya anak namanya Muhammad semua. Atau di kampung misalnya ada yang namanya Udin, banyak. Kan kita nanya, Pak ada yang namanya Udin? Ya banyak Udin, Udin mana nih? Oh Udin Petot atau Udin apa misalnya kan. Ya, artinya itu lakob. Baik itu lakob itu bentuk kecelaan maupun pujian, tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mencirikan tentang sesuatu yang dimaksud, begitu. Dan juga di sini dikelanjutkan Awidur Rahman. Nah, untuk tujuan untuk mendiagnosa, untuk mencari tahu atau mencirikan. Dan juga di sini Syekh Sarawi menjelaskan juga kalau kita merenungkan bahwa nama-nama ini kita akan menemukan bahwa dalam nama Allah kita akan menemukan dua macam. Jadi dari dalam nama Allah itu ada asma'uz zat wa asma'us sifat. Di dalam nama Allah jadi ada nama zat dan nama sifat. Nah, bagaimana cara kita membedakan nama zat dan nama sifat yang ada pada Allah? Jadi kalau kita mau membedakan nama sifat yang ada pada nama zat yang ada pada Allah, yaitu ketika nama itu disebut, nama itu enggak punya kebalikan atau lawan katanya, gitu. Enggak punya lawan kata daripada sifat tadi, seperti Allah Al-Aziz, ya kan, Allah Agung, enggak ada lawan katanya, begitu. Tapi kalau dia adalah isim sifat atau nama sifat, maka apa? Maka ada lawan katanya daripada kata sifat tadi. Contoh di sini dikatakan apa? Allah yu'iz, Allah di sini dikatakan contohnya Allah yu'izu, yaitu Allah memuliakan. Maka apa? Maka ada lawan katanya yaitu mazillu, menghinakan. Nah, itu kalau ada lawan katanya maka itu adalah nama sifatnya Allah. Tapi kalau enggak ada lawan katanya maka itu adalah nama zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini kalau kata Sarawi ada satu hal yang unik yang perlu kita semua renungkan. Ya kan? Yaitu mengenai ada satu nama sifat dari Allah yang enggak ada kebalikannya, Bu. Enggak ada kebalikan daripada nama Allah. Seperti di sini dikatakan bahwa Allah memiliki nama sifat yaitu Sattar. Sattar itu artinya apa? Allah menutupi aib-aib hambanya. Nah itu Allah menutupi aib-aib hambanya itu apa? Lakin laisa laha muqabil, enggak ada itu lawan kata daripada sifat Allah yang demikian, seperti faddah yang artinya membuka aib. Kenapa? Kok ada satu nama sifat Allah yang enggak ada lawan katanya, gitu. Kenapa? Kalau kata Sarawi, li'anna tabaraka wa ta'ala yuridu an yatakhallaqa khalquhu bihadhihi sifat. Jadi apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pengen makhluknya itu berakhlak seperti sifat ini, gitu. Maksudnya apa? Ya udah, kita Allah pengen makhluknya ini apa? Orang yang menutupi aib orang,
enggak pernah berpikir atau melakukan untuk membongkar aib orang. Karena Allah aja punya sifat, yang semua sifat, nama sifat itu memiliki kebalikan, tapi ada satu nama sifat yang enggak ada kebalikannya, yaitu Allah Sattar, menutupi aib. Itu Allah enggak punya sifat yang namanya faddah, membongkar aib. Karena apa? Karena Allah pengen kita ini jangan memiliki sifat yang apa? Yang senangnya, hobinya apa? Buka aib orang gitu. Kenapa, Bu? Kok di sini Allah Subhanahu wa taala pengen seperti itu? Karena kalau manusia tahu bahwa kita melakukan, yaitu namanya membuka aib orang, ya kan? Membuka kejelekan orang, ini merupakan apa? Menjadikan kita menghalangi apa? Menjadikan apa? Masyarakat ini kehilangan taqatul katsir, yaitu kehilangan energi kebaikan yang banyak. Kalau misalnya nih kerja kita di masyarakat kerjanya ngomongin kejelekan orang, maka kalau kata Syarawi ini menjadikan masyarakat kehilangan banyak energi kebaikan. Maksudnya bagaimana kita kehilangan banyak energi kebaikan? Karena yang namanya kalau kita udah tahu aib, kalau kita udah tahu kejelekan orang, maka kita udah bakal segenda tuh mengambil apapun dari orang itu walaupun itu kebaikan. Contoh, misalnya nih, saya kan punya aib, ya kan? Saya punya aib yang ibu semua nggak tahu. Dan ibu bisa datang ke sini bukan karena saya yang disampaikan saya bagus atau gimana, bukan. Karena ibu nggak tahu aib saya. Kalau ibu tahu aja aib saya, mana mungkin ibu mau dengerin saya? Tapi saya bersyukur yang pertama kepada Allah. Allah udah baik terhadap saya, menutupi segala kejelekan saya, segala aib saya. Karena kalau misalnya Allah nggak tutupin, ibu-ibu nggak akan mendapatkan kebaikan daripada kandungan Al-Quran yang saya sampaikan, nggak bakal. Dan juga kadang saya bersyukur terhadap teman hidup saya, istri. Karena istri sama begitu juga, dia tahu jelek buruknya saya. Tapi dia nggak cerita ke orang-orang lain, dia nggak ngumbar kejelekan saya di depan orang lain sehingga orang masih mau dengar saya. Kalau misalnya istri saya orangnya suka ngejelekin pasangan, habis saya di masyarakat. Kan begitu. Dan ini apa? Inilah manfaat daripada kita menjaga diri daripada menjelek-jelekan orang lain, Bu. Begitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang senangnya, hobinya ngejelek-jelekin orang lain. Karena efeknya bukan cuma buat diri kita, buat orang banyak. Akhirnya nggak mendapatkan manfaat atau banyaknya hilang energi kebaikan yang seharusnya dia didapatkan. Dan puncak yang paling parah dari itu semua kalau kata Syarawi, kalau misalnya setiap masyarakat tahu akan aib semua masing-masing, maka orang juga udah males nguburin yang bersangkutan. Kayak gitu udah tahu kejelekan masing-masing. Bisa apa? Puncaknya kalau kata Syarawi, orang udah males nguburin orang itu. Gitu. Karena saking apa? Udah saking jeleknya. Tapi karena semua orang ditutupin kejelekan, ditutupin aibnya. Ada tetangga meninggal masih kita tengokin, selawat, masih kita apa? Anterin ke kuburan. Kenapa? Karena kita nggak tahu aib dia. Kalau kita tahu males amat. Begitu, Bu. Itu apa? Pentingnya menjaga, atau Allah pengen kita meniru sifat satarnya Allah. Karena nama sifat satarnya Allah itu enggak memiliki lawan kata. Gitu. Nah, Allah berharap kita seperti itu gitu, Bu. Dan juga qulidullaha awidur rahman. Nah, di sini dikatakan qulidullah, Allah memilih nama demikian, yaitu Allah, yaitu nama wajib wujudnya Allah. Ini merupakan nama yang menunjukkan kepada sifat ma'nawiyah gitu. Yang mana di dalam lafaz Allah ini terkandung semua sifat kesempurnaan itu ada pada nama Allah. Maka jika kita kalau misalnya nih, nama Allah itu terkandung semua sifat. Tapi kalau nama yang lain selain Allah seperti Fal Qadiru, itu di dalam kudrah seperti qadirnya Allah,
itu domainnya, itu ruang lingkupnya di dalam sifat kudrahnya Allah. Atau Allah itu Al-Hakim. Al-Hakim itu ruang lingkupnya fil hikmah, ada di dalam kebijaksanaan. Tapi kalau Allah itu ruang lingkupnya mencangkup semua nama-nama kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu hadis yang pernah Nabi katakan, kullu syai'in la yubda'u bismillahi fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah fahuwa abtar, maka itu tertolak, maka itu terputus. Begitu, Bu. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan, di sini saya sudah mengatakan, ketika kita mendahului dengan mengucapkan bismillah, ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan hikmah untuk mengenal gitu. Mengenal untuk apa kita melakukan pekerjaan tadi, kan begitu. Ya kan, kita harus jelas dulu kita melakukan pekerjaan tadi buat apa, manfaatnya apa. Sehingga kan kita jelas ketika mengucapkan pekerjaan tersebut. Kalau misalnya pekerjaan jelek, mana mungkin kita melakukan bismillah, kan begitu. Enggak ada orang yang melakukan pekerjaan jelek bismillah, maka wajar kalau pekerjaan jelek itu terputus dari kita, begitu. Dan juga Awidur Rahman, dan juga atau sebutlah Allah itu dengan kata Ar-Rahman yang artinya maha penyayang. Nah, maha penyayang di sini kan Allah memilih penyayang, Allah enggak milih Jabbar atau Qahar. Allah kan punya sifat tuh Jabbar yang artinya kuasa. Allah juga punya sifat yang namanya Qahar, yaitu memaksa. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kok enggak bilang dengan kata Jabbar atau Qahar, tapi Allah memilihnya dengan kata Rahman, dengan kata apa? Allah penyayang. Karena apa, Bu? Karena sifat Rahmannya Allah ini merupakan tahnin lil haq bil khalq, merupakan sifat lemah lembutnya Allah untuk makhluk. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menampakkan sifat ini kepada hambanya, ya kan? Maka Allah di sifat Jabarnya Allah, sifat Qaharnya Allah, maka sifat kuasanya Allah, sifat memaksanya Allah, itu enggak ada lain, enggak ada bukan, Bu. Karena apa? Buat supaya bagaimana cara Allah sayang sama kita. Sekali lagi, kenapa Allah mengatakan di sini mengatakan Awidur Rahman? Enggak, Allah mengatakan Awidul Jabbar atau Awidul Qahar, enggak. Kenapa? Allah pengen menampakkan bahwa Allah itu sayang sama kita. Kalaupun ada sifat lain yang selain sifat Rahman yaitu Qahar dan Jabbar, maka kuasanya Allah, memaksanya Allah itu enggak ada lain, enggak ada bukan. Buat apa? Buat cara bagaimana Allah sayang sama kita. Enggak ada lain, enggak ada bukan. Contoh, seperti di dalam ayat Quran terkait masalah kisos. Allah di dalam Al-Quran mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kamu di dalam kisos itu ada kehidupan ya ulil albab, ya wahai orang yang memiliki akal. Kenapa? Kisos ini kan, Bu, sesuatu yang memaksa, dipaksa sama Allah. Dengan adanya kisos, kalau lu membunuh, lu harus dibunuh. Nah, maksanya Allah, membunuhnya Allah terhadap pembunuh itu enggak ada lain, enggak ada bukan, karena sayangnya Allah kepada semua makhluk. Sehingga kalau semua makhluk sadar akan hal ini, pembunuh yang tadinya membunuh itu bisa enggak jadi. Karena apa? Karena ingat daripada pesan Allah, kalau orang yang dibunuh akan dibunuh, akhirnya enggak jadi. Kan begitu. Dan begitu juga enggak ada istilah dendam turun menurun. Atau kalau dalam tradisi Madura calok apa tuh. Yang istilahnya kalau misalnya bapaknya dibunuh, anak yang ngebunuh terus saling ngebunuh. Maka apa? Dengan adanya kisos itu menghentikan dendam kesumat, dendam 7 turunan, impas dah. Biar nggak ada sama sekali misalnya dosa 7 turunan. Maka dengan kisos ini apa? Emang sih memaksa, emang sih kejam, tapi tujuannya nggak ada lain, nggak ada bukan. Kisos itu tujuannya supaya apa? Supaya kita istilahnya cara Allah bagaimana sayang sama kita, begitu. Itu daripada kenapa sifat Ar-Rahman itu didahulukan daripada sifat Jabarnya Allah, sifat Qaharnya.
Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, dan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memilih Rahman karena ruang lingkup, ya kan, ruang lingkup yang namanya ruang lingkup taklif kulluha rahmah. Setiap ruang lingkup ibadah kita yang diwajibkan Allah sama kita, semuanya itu dalam rangka Allah sayang sama kita. Contoh, Allah perintahkan kita sholat, nggak ada lain bukan, karena Allah sayang, karena Allah pengen kita menjadi orang yang bersih, karena Allah pengen kita jadi orang yang baik, karena Allah pengen kita ini nggak istilahnya berbuat keji dan munkar. Karena kalau kemarin seperti yang kita bahas, kalau kita memahami sholat adalah puncak bagaimana kita merendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah, merasa diri nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Selama 5 waktu ilokan kita akan berbuat kejelekan. Maka apa? Sholat atau sesuatu yang taklif yang diwajibkan Allah itu nggak ada lain nggak ada bukan sebagai bentuk Allah tuh sayang, ya kan? Allah ajarkan kepada kita sama tetangga itu memuliakan, ya kan? Nah, perintah Allah ini taklif dari Allah memuliakan tetangga, nggak ada lain nggak ada bukan. Supaya apa? Supaya Allah membuktikan bahwa Allah sayang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sama tetangga udah nggak beres, Bu, udah nggak bakal enak hidup. Makanya kalau kata Allah, di antara nikmat dunia yang perlu Ibu ketahui yang disebutkan Rasulullah itu ada 3. Yang pertama, rumah yang luas, ya kan? Ya kalau rumah sempit kadang-kadang mau ngapain gerak-gerik juga susah. Ini ngomong berbicara nikmat dunia, Bu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kendaraan yang nyaman. Kita mau kemana-mana pergi enak, ya kan gitu. Itu nikmat dunia. Sekali lagi, jangan ngomong lain-lain. Ini nikmat dunia kalau kata Rasulullah. Yang ketiga, tetangga yang baik. Udah, kalau ibu udah punya 3 itu, ibu udah merasakan nikmat dunia. Rumah yang megah, kendaraan yang nyaman, tetangga yang enak. Kalau tetangga udah ngeselin, udah nggak betah aja. Walaupun rumah ibu gedong, walaupun mobil ibu udah bagus, kita punya mobil disirikin, punya rumah gedong disirikin, puyeng juga. Nah, makanya apa? Salah satunya kita memuliakan tetangga. Tujuannya apa? Supaya hidup antara kita dengan tetangga enak, akur-akur aja, nggak ada masalah. Dan ini akan memberikan rasa nyaman. Dan itu bukti Allah sayang sama kita. Begitu, Bu. Nah, gitu. Jadi dari antara sifat Ar-Rahman itu ruang lingkupnya yaitu tadi terhadap hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai masalah asmaul husna, Bu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang asmaul husna. Kenapa kok dikatakan asmaul husna begitu? Nah, karena asma-asma yang baik atau nama-nama yang baik yang ada pada Allah itu murni benar, nggak ada salahnya. Allah hakim, ya Allah bijaksana. Tapi kalau nama-nama baik yang melekat di dalam diri manusia itu kadang bisa benar, kadang-kadang nggak ada. Contoh, misalnya namanya Abdul Hakim, hamba Allah yang bijaksana. Nggak taunya kelakuannya misalnya dolim sama orang. Kan kadang ada yang begitu. Ada yang namanya soleh, kelakuannya sebaliknya. Kenapa? Ya nama-nama itu nggak baik kalau melekat di diri manusia. Bukan berarti kita dilarang, tetap yang namanya kita sebagai orang tua dianjurkan atau kewajiban dari orang tua terhadap anak memberikan nama terbaik. Tujuannya apa? Sebagai doa, ya kan gitu tujuannya. Tetap, tapi apapun nama yang melekat di diri manusia itu bisa jadi benar. Dia sesuai nama atau bisa jadi enggak. Tapi kalau nama yang melekat di diri Allah itu udah pasti, ya begitulah Allah. Ya kan Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, benar itu ketika melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di kelanjutan ayat wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila.
Nah di sini yaitu yang dimaksud yaitu sholat wala tajhar, maksudnya apa? Fajharu manhiyun anha, kita dilarang untuk mengeraskan suara. Wa kadzalika, dan dengan demikian juga wala tukhafit, kita dilarang untuk apa? Mengecilkan suara. Artinya apa? Kita ini jangan ada di antara dua ekstrim ketika sholat. Ketika misalnya dijaharkan, jaharnya keras banget. Ketika dikecilkan sampai nggak kedengeran sama orang. Karena yang pentingnya dari sholat itu apa? Ketika misalnya kita jadi imam nih, itu yang penting apa? Kedengeran sama yang di belakang, bukan yang di luar. Sekali lagi, sholat itu bagi imam itu yang penting kedengeran sama makmumnya, bukan orang yang ada di luar makmum, yang ada di luar masjid. Kalau kata Syarawi, yang terpenting daripada sholat itu maka apa? Jangan terlalu kenceng, begitu juga jangan sampai nggak kedengeran orang yang di belakang begitu. Maka apa? Di sini kalau kata Syarawi dijelaskan, idza kana jahru bis salat, ya, sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat, maka apa? Maka kita dilarang meninggikan suaranya terlalu tinggi dengan alasan apa? Ini alasan pertamanya. Jadi alasan pertamanya kalau misalnya kita sholat atau membaca Al-Quran, itu jangan meninggikan dengan suara yang tinggi gitu Bu. Maka nggak pantas kalau misalnya kita sholat, ya kan, kemudian kita menggunakan mikrofon, kalau kata Syarawi itu menimbulkan ketidaknyamanan kepada manusia, begitu. Dia apa? Ketika misalnya terutama bulan puasa, itu pun kita harus punya batasan. Ketika kita menggunakan mic luar, itu ada batasan. Jangan misalnya melebihi jam berapa dan jam berapa. Sebagaimana di dalam ayat Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika dibacakan Quran, fastami'u, maka dengarkan, lahu bacaan Quran tadi, wa ansitu, diem, la'allakum turhamun, agar kamu apa? Agar kamu mendapat sayangnya Allah Subhanahu wa taala, atau agar kamu disayang. Maka apa? Maka di sini kalau kata Syarawi, kalau misalnya kita membaca Al-Quran nih, terus nih misalnya di masjid atau di samping kita membaca Al-Quran, kalau dia kitanya ngomong dosa, kalau kata Syarawi, itu menyebabkan orang yang ngomong itu jadi dosa. Kalau ada orang di samping ibu baca Quran, dengerin, nggak boleh ngomong, diem. Karena kalau ibu ngomong di samping orang yang baca Quran, ibu dosa. Begitu. Makanya kalau kata Syarawi, maka apakah iya kamu melakukan satu kesunahan tapi kamu menyebabkan orang lain jadi dosa? Benar enggak begitu kalau kata Syarawi? Kan begitu. Kayak saya pernah nih, saya main ke rumah teman, posisi rumah itu di samping masjid. Itu Bu, waktu bulan puasa, saya ngobrol berdua, dia ngaji pakai mic keluar. Itu saya ngomong sama teman saya udah kayak malih sama bolot. Ya, saking apa tuh udah aduh keras, kita kagak kedengeran juga, tetap kalah sama suara mic yang ada di masjid itu. Emang sih benar ngaji, tapi kalau jadi caranya mengganggu, menjadikan madarat buat orang, nggak benar juga. Apalagi seperti saya Syarawi bilang, kalau misalnya ada orang ngaji terus kita ngomong dosa. Kenapa? Karena kalau orang ngaji kita harus apa? Di dalam Al-Quran kan dikatakan apa? Fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan, diem, la'allakum turhamun, agar kamu disayang sama Allah. Kalau misalnya kita ketika ada orang ngaji, kita ngomong, masih ngomong aja, waduh, itu apa? Menjadikan dosa. Maka yang jadi pertanyaan kata Syarawi, bagaimana kamu melakukan satu kesunahan tapi menjadikan atau menyebabkan orang lain berdosa? Begitu. Makanya kan dalam hal ini Pak diatur. Makanya ketika waktu di teman saya itu kayak saya ngomong sama teman keras-keras, saya nggak menyalahkan yang ada di masjid.
dan nggak nyala-nyalain, cuman dalam hati saya kalau ajaran Islam ditegakkan dengan sebenar-benarnya, maka apa? Maka nggak akan ada ajaran atau syariat Islam yang akan mengganggu, mengusik rasa nyaman orang. Itu saya yakin. Dan kalaupun misalnya ternyata pengajian atau apapun itu misalnya mengganggu atau mengusik orang, maka sekali lagi ada yang salah atau mereka salah dalam menjalankan syariat Islam, karena Islam itu mengatur sedemikian rupa tanpa mengusik rasa nyaman orang. Begitu Bu, ini yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan begitu juga wabtaghi baina dzalika sabila, yaitu apa? Maka apa? Di antara keduanya. Jadi Rasulullah itu Bu dulu pernah ngedengerin, di dalam tafsir ini diceritakan bahwa Rasulullah mendengar Abu Bakar itu baca Quran. Cuman baca Qurannya Abu Bakar pelan banget. Sampai Rasulullah nanya, kenapa pelan banget? Saya kan baca Quran ya Allah, sedangkan Allah maha mendengar. Ya jadi pelan-pelan aja lah. Begitu kalau kata Abu Bakar. Sementara di sampingnya ada Umar bin Khattab baca Quran keras banget. Ketika ditanya kenapa ente baca Quran keras-keras? Saya baca Quran keras-keras sengaja supaya setan pada kabur. Kan begitu. Maka diantara Rasulullah menyikapi keduanya, Rasulullah nasihatin Umar kalau baca Quran dikerasin dikit. Ketika Abu Bakar karena dia pelan banget. Dan begitu juga ketika menasihati Umar, lu baca Quran jangan keras-keras. Artinya itu ada wabtaghi baina dzalika sabila, maka carilah di antara keduanya. Terlalu keras jangan, terlalu pelan juga jangan. Di antara keduanya. Kenapa Bu? Karena Islam ini kalau kata Sya'rawi ini kan agama pertengahan dalam masalah akidah. Contoh, kita kan pertengahan di antara orang yang ateis maupun orang menyembah banyak Tuhan. Orang ateis nggak percaya sama sekali Tuhan. Sementara ada orang yang menyembah banyak Tuhan. Nah kita kan tengah-tengah tuh. Kita menyembah hanya satu Tuhan. Itu dalam masalah akidah. Dalam masalah kita menginfakkan harta, ya kan? Itu juga ada di antara pertengahan, sebagaimana Allah berfirman, walladzina idza anfiqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dzalika sabila. Dan orang-orang jika dia menginfakkan hartanya itu enggak berlebihan, juga enggak kikir, wa kana baina dzalika sabila. Dan sungguh mereka ada di antara pertengahan. Jadi jangan pernah kita berada di antara dua ekstrim. Ketika kita infak kita sampai lupa misalnya anak istri, anak istri kagak makan gara-gara ngasih makan orang, misalnya ini juga salah. Maka harus ada di antara tengah-tengah, orang lain kedapatan manfaat, keluarga di rumah juga kedapatan manfaat. Karena apa Bu? Karena Islam adalah agama yang ada di antara tengah-tengah, di pertengahan begitu. Nah mungkin itu saja, insya Allah nanti akan diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.